Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Masruro. Saya dari kelas MJ 402. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Goklas Siahan, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lingkungan kerja dan kedisiplinan. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Semangat dan kegairahan kerja para karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah kompensasi yang diberikan, penempatan yang tepat, pelatihan, rasa aman di masa depan, mutasi, promosi, dan yang tidak kalah penting adalah lingkungan kerja. Selain itu, perusahaan yang memiliki aturan main yang jelas juga perlu menegakkan kedisiplinan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Kemudian, pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja yang baik meliputi dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik meliputi pewarnaan ruangan, penerangan ventilasi atau pertukaran udara, kebersihan, keamanan, dan kebisingan. Sedangkan aspek non-fisik meliputi keramahan antar karyawan dan sikap saling menghargai saat berbeda pendapat. Kemudian tujuan dari lingkungan kerja yang baik adalah memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, dan membuat karyawan betah bekerja. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan kerja. Yang pertama, pewarnaan ruangan. Ruang kerja sebaiknya menggunakan warna-warna dingin atau lembut seperti coklat muda, krim abu-abu muda, atau hijau muda. Warna putih juga baik karena memberi kesan luas dan bersih serta membantu pekerja yang membutuhkan ketelitian. Kemudian yang kedua, penerangan yang cukup agar mata tidak cepat lelah saat bekerja. Yang ketiga, ventilasi atau pertukaran udara yang baik agar ruangan tidak gelap dan tidak pengap. Kemudian yang keempat, kebersihan lingkungan kerja yang bersih pasti akan menimbulkan rasa senang, dan rasa senang akan mempengaruhi seseorang untuk bekerja lebih bersemangat. Kemudian yang kelima, kebisingan suara. Suara bising dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan kerja. Yang keenam, keamanan konstruksi. Gedung tempat bekerja harus aman dan terawat agar karyawan merasa tenang. Bekerja di tempat yang membahayakan akan menimbulkan kegelisahan yang mempengaruhi pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, keramahan dan saling menghargai antar karyawan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Selanjutnya, hubungan lingkungan kerja dengan prestasi. Lingkungan kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standar kebutuhan layak akan memberikan kontribusi terhadap keamanan karyawan dalam melakukan tugasnya. Lingkungan kerja non-fisik seperti keramahan dan saling menghargai adalah syarat wajib untuk terus membina kualitas pemikiran karyawan yang akhirnya bisa membina kinerja mereka secara terus-menerus. Jadi, kesimpulannya lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan semangat kerja dan semangat kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas serta prestasi kerja karyawan. Selanjutnya, pengertian dari kedisiplinan. Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan menurut Rifai, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah suatu perilaku. Intinya, disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggarannya.
Perlu diketahui juga bahwa kedisiplinan dapat bersifat eksternal, yaitu ketaatan karena takut dihukum, dan dapat pula bersifat internal, yaitu kesadaran dari diri sendiri. Adapun elemen dasar proses pendisiplinan. Dalam proses pendisiplinan ada tiga elemen dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu proses pendisiplinan harus dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang langsung atau atasan garis. Pejabat personalia hanya berfungsi sebagai staf yang memberikan nasihat dan saran. Yang kedua, program pendisiplinan harus sesuai dengan keadaan yang bersifat logis. Peraturan yang tidak masuk akal justru akan sering dilanggar. Peraturan juga harus dikomunikasikan dengan baik agar karyawan tahu apa yang menjadi larangan dan apa yang tidak. Yang ketiga, sikap pemimpin harus adil dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian, tujuan dan indikator disiplin kerja. Tujuan utama disiplin kerja adalah untuk mencapai sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dan perusahaan. Menurut Malayu pada tahun 2006, ada beberapa indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat kedisiplinan tenaga kerja, antara lain yang pertama, absensi tenaga kerja seperti alfa, izin, atau sakit. Yang kedua, keterlambatan kerja yang mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, perputaran karyawan atau labor turnover. Yang keempat, sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, terjadinya pemogokan yang menunjukkan ketidakpuasan dan kegelisahan karyawan. Selanjutnya, usaha menegakkan kedisiplinan kerja. Untuk menegakkan disiplin kerja, ada tiga usaha yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan peraturan kerja yang lebih mengikat, yaitu peraturan dan tata tertib kerja yang disertai dengan tindakan disipliner bagi mereka yang melanggar. Yang kedua, mengadakan pengawasan yang cukup. Dengan pengawasan yang baik, target produksi dapat ter- terrealisasi sesuai rencana karena pengawas selalu memantau perkembangan hasil kerja karyawan dari hari ke hari. Yang ketiga, membentuk hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan dan bawahan melalui komunikasi yang baik dan saling tukar pendapat. Adapun tindakan pendisiplinan. Dalam pelaksanaannya, tindakan pendisiplinan dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan positif dengan memberi nasihat untuk kebaikan di masa yang akan datang, dan pendekatan negatif dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Urutannya adalah peringatan melalui lisan, peringatan tertulis, dihilangkan haknya, didenda, dirumahkan sementara, diturunkan jabatannya, dan yang terberat adalah dipecat. Perlu diingat bahwa tindakan pemecatan sering menimbulkan perselisihan yang masuk ke panitia penyelesaian perselisihan perburuhan. Oleh karena itu, pemecatan tidak bisa dilakukan begitu saja dan harus melalui pertimbangan yang matang. Selanjutnya, pedoman pendisiplinan. Ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam melakukan pendisiplinan. Yang pertama, pendisiplinan hendaknya dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum agar tidak memalukan dan menimbulkan rasa dendam. Yang kedua, pendisiplinan harus bersifat membangun, yaitu disertai saran tentang bagaimana seharusnya berbuat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, pendisiplinan harus dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. Jangan ditunda-tunda karena teguran akan lebih efektif jika diberikan saat masalah masih segar. Yang keempat, pimpinan tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada saat bawahan sedang absen. Yang kelima, setelah pendisiplinan, sikap pemimpin harusnya wajar kembali dan tidak boleh membenci bawahan yang telah melakukan kesalahan. Jadi kesimpulannya yaitu lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung secara fisik maupun non-fisik akan menciptakan suasana yang kondusif. Suasana kondusif ini akan memudahkan
penegakan kedisiplinan. Sebaliknya, kedisiplinan yang tinggi akan menjaga lingkungan kerja tetap produktif dan harmonis. Keduanya saling memberikan dan sama-sama berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas karyawan serta pencapaian tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.